Salam sehat juga, Tuhan berkati semua. Baik, Bu Kadis, ini terkait dengan jenazah PMI yang akan dipulangkan ya dari Malaysia ke Kabupaten Ngada. Apa yang menjadi penyebab PMI sehingga jenazahnya dipulangkan nih, Bu Kadis? Baik, terima kasih Bu Christine. Kami informasikan dulu bahwa hari ini ada pemulangan jenazah PMI asal Kabupaten Ngada dari desa Kila, Kecamatan Aimere, yang meninggal di Malaysia, dan beliau ini bernama Yohanes Brehman Laja, umur 41 tahun. Beliau ini lama kerja di Malaysia 13 tahun dengan statusnya itu adalah pekerja migran non-prosedural di negara Malaysia, dan penyebab meninggalnya sesuai informasi yang kami terima dari Hospital Sultanah Bahiyah Alor Selar Kedah, itu beliau meninggalnya tanggal 26 Juni 2024 dengan statusnya penyakitnya itu, informasi yang terakhir yang kami dapatkan itu masih dalam analisis rumah sakit. Secara detailnya ini belum kami dapatkan informasinya. Oke. Baik, ini untuk satu orang ya, jenazah PMI ya. Apakah sebelumnya juga ada jenazah yang juga kembali ke Kabupaten Ngada nih, Bu Kadis? Iya, untuk tahun 2024 ini baru satu, dan kita doakan mudah-mudahan jangan ada lagi. Terus tahun 2023 sebelumnya ada satu juga pekerja migran yang meninggal di Malaysia. Oke. Itu untuk Kabupaten Ngada. Jadi 2 orang begitu ya, Bu Kadis. Nah, untuk prosedur yang diikuti dalam pemulangan jenazah PMI dari Malaysia ke Ngada, ini apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi seperti itu? Baik, jadi untuk pemulangan jenazah PMI ini kita tidak bekerja sendiri, tetapi dalam koordinasi itu dari KBRI, dari BP2MI, BP3MI, itu sering ada koordinasi dengan dinas transmigrasi dan tenaga kerja setempat. Itu biasanya kalau ada informasi bahwa bagi keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini, itu biasa kita harapkan juga berkoordinasi dengan dinas setempat, sehingga kita melakukan koordinasi ke tingkat atas, sehingga seperti kasus yang terjadi ini kita mendapat informasinya itu dari keluarga, dan dinas melakukan koordinasi lanjutannya ke BP2MI dan BP3MI dan diteruskan ke KBRI, sehingga jenazah ini bisa diproses pemulangannya ke daerah asal. Begitu, Ibu. Oke, dan ini juga sudah dilakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan keluarga PMI ya? Iya. Oke. Sudah, jadi dibutuhkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, sehingga keluarga juga cepat merespon. Kita juga melakukan koordinasi dan semua bergerak cepat. Oke, ini luar biasa pola kerjasamanya ini. Baik, dan saat ini Ibu sendiri sudah ada di Kupang begitu? Oh iya, pagi ini memang saya ada kegiatan di Kupang. Tetapi kita sudah berkoordinasi karena yang meninggal hari ini sudah di ND melalui kapal, jadi perjalanan jenazahnya dan tiba di Kupang tanggal 2 Juni 2024 dengan pesawat Garuda, terus dititipkan di Rumah Sakit Yohanes. Tanggal 3 Juni dengan kapal Sirung ke ND, tiba kemarin jam 12, dan diharapkan hari ini Kamis 4 Juli tiba di ND pagi jam 6:30 pagi ini menuju ke Kila Aimere.
Oke, baik. Nah, PMI yang meninggal ini non prosedural. Nah, Bu Kadis, upaya yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi ini seperti apa? Baik, terkait dengan pekerja migran yang ya, ini kita memang gencar lakukan sosialisasi, bangun pemahaman masyarakat. Silakan kalian bekerja karena bekerja itu adalah hak semua negara bisa itu. Dan perlu persiapan itu, dokumennya harus jelas, terus perusahaan yang merekrut, yang menempatkan tenaga kerja ini harus juga jelas, harus legal, sehingga pekerjaan mereka itu aman. Dan untuk sejauh ini kami bekerja sama juga dengan pihak desa dan kelurahan untuk menyampaikan perusahaan-perusahaan yang boleh merekrut tenaga kerja, dan silakan lakukan koordinasi jika ada yang merekrut warga masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri. Begitu, Ibu. Oke, baik. Sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi ya dan juga edukasi ya kepada pihak-pihak tertentu begitu ya, Bu Kadis. Dan apakah ada program khusus nih Bu Kadis yang sedang atau akan dijalankan untuk bisa meningkatkan keselamatan dan juga kesejahteraan PMI asal Ngada di luar negeri yang sudah dilakukan dinas terkait? Untuk sejauh ini, untuk saudara-saudara kita yang sudah terlanjur di luar negeri nih, ini kita juga minta keterbukaan dari anggota keluarganya untuk menginformasikan. Tetapi sampai sejauh ini memang dari dinas kita belum melakukan pendataan lagi, dan ini menjadi PR ini untuk lakukan pendataan di setiap desa siapa saja yang keluar, sehingga kita tahu, bisa ikuti apakah mereka itu prosedural atau non prosedural, sehingga diharapkan dengan koordinasi ini ke tingkat yang lebih tinggi supaya ada paling tidak ada pembinaan atau ada bisa mengetahui status atau kondisi mereka di negara tujuan itu. Tapi ini yang dari awal ini kita lagi upayakan, kalau bisa tahun depan ini kita sudah berusaha harus dengan data, karena kita bergerak tanpa data itu juga tidak akan ada hasil yang maksimal. Baik, apa yang menjadi harapan Anda? Mungkin ada pesan yang Anda sampaikan kepada PMI yang baik yang ada di luar negeri ataupun yang sedang mempersiapkan diri ya untuk melakukan pekerjaan ya, mencari pekerjaan yang ada di luar negeri, seperti apa nih Bu Kadis? Silakan. Baik, untuk semua masyarakat di Kabupaten Ngada maupun di seluruh yang bisa memantau siaran ini, bekerja itu adalah hak, tetapi lebih bagusnya itu kalau kita bekerja juga harus nyaman. Kita yang bekerja nyaman, keluarga yang ditinggalkan juga nyaman. Jadi ikuti aturan, dinas siap untuk berkoordinasi. Silakan kapan saja membutuhkan informasi terkait dengan kerja ke luar negeri, persyaratan-persyaratan menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia yang prosedural, itu dinas siap lakukan pendampingan. Jadi itu. Iya, baik. Terima kasih. Jangan cepat percaya dengan banyak janji yang mengatakan gaji tinggi dengan proses yang cepat, dan itu jangan cepat percaya. Modus-modusnya begitu, diiming-imingi gaji yang besar, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang melindungi tenaga kerja itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih juga Ibu Christine, terima kasih buat semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Baik, selamat pagi Bu Kadis. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Ibu Ermelinda Inam Mugi
STMAP, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngada. Pendengar, ini sudah menjelaskan terkait dengan jenazah PMI asal Kabupaten Ngada yang dipulangkan dari Malaysia, pendengar RRI. Dan masih tersisa satu topik lagi, pendengar, yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda selepas Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI, ini kanal informasi dan inspirasi. Menjadi pekerja migran Indonesia PMI